Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Lolita Simanjungang. Saya merupakan mahasiswa dari IAKN Tarutung. Saya prodi PAK dengan NIM 21010112. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan surat Efesus dan juga surat Kolose. Nah, tentu kita ketahui bahwa surat Efesus merupakan perjanjian baru yang berisi 6 pasal. Nah, penulisan surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dalam penjara. Pada saat itu, jemaat Efesus sangat mempermainkan kepercayaan. Mereka menyembah dewa Yunani, yaitu pada saat itu dewa Artemis, yaitu dewa yang menganggap dewa kesuburan. Nah, sehingga pada saat itu Paulus berpikir untuk menuliskan surat Efesus kepada jemaat Efesus. Nah, penulisan tersebut sekitar 80-90 Masehi. Namun sempat jemaat Efesus mengira bahwa surat Efesus ini adalah surat samaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang menyebabkan ketidakmungkinan Rasul Paulus yang telah menuliskan surat Galatia, Roma, Kolose dapat menuliskan surat Efesus. Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah adanya perbedaan kosakata antara surat-surat Paulus dan juga Efesus. Yang kedua, Efesus lebih dekat kepada Kolose, baik itu dalam gaya bahasa, kosakata, termasuk dalam pemikiran yang terungkap. Nah, keterangan yang ketiga atau penyebab yang ketiga, adanya perbendaharaan pemikiran. Lalu, setelah kita membaca surat dari Efesus, tentunya kita mengenal yang namanya struktur dari isi Efesus ini. Saya akan memaparkan tentang struktur isinya. Yang pertama itu adalah pembukaan yang ditulis dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 2. Lalu yang kedua adalah bagian pertama, yaitu berisikan tentang 2 pujian. Yang kedua adalah 2 pujian susulan ucapan syukur. Kedua adalah 2 pujian susulan ucapan syukur. Yang ketiga adalah 2 permohonan. Lalu bagian ketiga adalah bagian kedua yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 dan Efesus 6 ayat 20 tentang penerapan dan ajaran yang praktis. Lalu yang terakhir adalah penutupan karangan tertulis dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Lalu jika kita sudah membaca dari surat Efesus ini, tentunya kita akan mengetahui pokok-pokok yang terdapat dalam surat Efesus ini. Nah, pokok-pokok yang terdapat dalam surat Efesus ini, yang pertama adalah ajaran tentang pembenaran manusia berdosa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, ajaran tentang agama, ajaran tentang gereja. Lalu yang ketiga, ajaran tentang Kristus, di mana pada saat itu adanya hubungan Kristus dengan gereja seperti suami istri, tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang keempat, ajaran tentang kehidupan baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 33. 32. Yang kelima, ajaran tentang pelayanan khusus dan juga warga jemaat. Baik, kalau saya lanjutkan tentang surat Kolose, pengenalan surat Kolose. Kita tahu penulis surat Kolose adalah Paulus dan ditulis berkisar 60 Masehi. Nah, maksud dari penulisan surat Paulus ini adalah untuk membimbing orang-orang Kristen di Kolose mengenal penyelamat mereka
sehingga mereka mampu mengendalikan ajaran-ajaran sesat. Nah, jika kita baca surat Kolose, yaitu ada 4 pasal. Ciri khusus dari surat Kolose ini adalah satu, bagian pertama, pasal pertama dan juga pasal yang kedua merupakan isi doktrin-doktrin. Lalu pasal keempat dan pasal ketiga dan pasal keempat berisikan tentang kehidupan. Lalu kalau kita masuk dan membicarakan tentang daftar isi dari Kolose ini, yaitu yang pertama adalah bagian salam, yaitu pengucapan syukur tentang pengajaran Kristus. Yang kedua adalah genomik, yaitu pengajaran tentang ajaran-ajaran sesat. Yang keempat yaitu peringatan. Nah, adapun pokok-pokok yang kita dapat dari surat Kolose ini, yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung, yang merupakan lebih utama dalam kehidupan kita, yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Lalu yang kedua, siapapun yang hidup dalam aku pada waktu pembaptisan, dia akan dikuburkan bersamaku atau bersama dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia juga akan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 12. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang pengenalan Yesus dan juga pengenalan Kolose. Terima kasih. Shalom buat kita semua.